What's up bro, kemarin sini hadir lagi dengan video ngebahas seputar gadget. Dan akhirnya benda yang sudah saya tunggu-tunggu selama beberapa hari ini datang juga. Paketan ini saya tunggu-tunggu karena ini boleh dibilang nunggunya sekitar setahun. Enggak ya, jadi ini adalah iPhone 13 Pro Max. Jadi saya penasaran sekali bagaimana iPhone terbaru dari Apple ini, karena saya sudah menggunakan seniornya atau handphone ini, yaitu iPhone 12 Pro Max sudah sekitar setahun. Saya dapat handphone ini atau beli handphone ini sekitar bulan Desember. Itu artinya tinggal beberapa bulan lagi udah setahun. Dan sekarang generasi penerusnya muncul dan sudah di depan saya, masih dalam bungkus hangat seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau nyari, silakan cek link tokonya, saya sertakan di bawah. Ini saya dapatkan dari toko langganan saya, itu toko HP dia. Jadi di situ dia memang spesialis ngejual produk-produk Apple sampai Apple terbaru, produk Apple terbaru semuanya ada. iPad mini baru keluar ada, iPhone 13 seri semuanya jelas ada. Ya mungkin saya harus menjelaskan dulu karena Apple akhirnya mengeluarkan 4 smartphone terbaru dari mereka, yaitu iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, dan 13 Pro Max. Dan yang saya pesan ini adalah 13 Pro Max. Kenapa saya memilih Pro Max? Ya, sebagai penerus dari iPhone 12 Pro Max saya. Dan sesuai yang saya pesan, warnanya adalah Sierra Blue. Wah. Bubble wrapnya lumayan tebel. Terima kasih Tokopedia sudah menjaga handphone ini semaksimal mungkin sehingga bubble wrapnya tebel kayak gitu. Dari dulu saya pertama kali beli produk di sana juga bubble wrapnya sangat tebal. Oke, sedikit cerita tentang iPhone 12 Pro Max yang sudah saya miliki ini. Sekitar ya beberapa bulan terakhir memang saya berganti ke iPhone 12 mini. Cuma kesan pertama saya tentang iPhone 12 Pro Max ini, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena secara ukuran dia besar, baterainya juga besar, dia bertahan seharian lebih. Terus kemudian kameranya juga dia punya stabilizer pada sensornya. Jadi dari segi kualitas video memang iPhone 12 Pro Max ini lebih bagus dibanding iPhone 12 biasa atau 12 mini karena dia sensornya lebih besar. Kemudian telefotonya juga dia lebih jauh, 2,5 kali dibandingkan kalau misalnya iPhone 12 Pro itu cuma 2 kali aja. Dan ternyata hal-hal yang saya sebutkan barusan itu ada upgrade pada iPhone 13 Pro Max itu. Tapi sebelum saya membahas fitur-fiturnya apa aja, kita cek dalam kotaknya apa aja, kotaknya seperti apa. Dan kalau misalnya kita cek, kotak ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan kotak iPhone 12 Pro Max saya, yang ya kalau misalnya dilihat ukurannya sama persis sih, tapi perbedaan jelas ada di sini, plastik. iPhone 12 Pro Max ini jelas punya plastik kayak gini. Ini Apple mengatakan ini sebagai ya kayak green pill gitulah, orang-orang juga pasti nyari sih iPhone yang green pill. Tapi sekarang green pillan kayak gini udah nggak ada karena di iPhone 13 Pro Max sudah tidak ada lagi plastik. Apple mengatakan bahwa mereka lebih ingin peduli pada lingkungan atau environmental friendly. Jadi tidak ada plastik di dalam kotak dari 13 Pro Max. Dan kalau bisa dibandingkan secara ukuran masih sama persis, dimensi kotaknya juga sama persis kanan kiri. Cuma perbedaan adalah ini yang saya miliki ini adalah warna grafit atau warna hitam atau abu-abu gitulah. Tapi kalau misalnya yang dulu tuh dia menampilkan warna atau gambar dari wallpaper iPhone 12 Pro Max. Tapi yang baru ini dia menunjukkan bagian belakang dari iPhone 13 Pro Max itu sendiri. Lalu kemudian di sebelah sini terlihat ini warnanya Sierra Blue, sedangkan ini grafit. Kemudian tulisan iPhone-nya juga sama, berbeda. Tapi yang jelas dalamnya pasti beda. Cuma ada satu kesamaan pasti, yaitu nggak ada chargernya saya yakin. Oke, itu adalah kotak dari iPhone 13 Pro Max. Jadi kita langsung saja unboxing dan bisa dilihat di sini ada 2 sobekan yang berfungsi sebagai pengganti dari green pillan tadi. Gitu aja langsung lepas loh, itu kayaknya nempel di dalamnya gitu. Kemudian bawahnya. Oh yes. Oke, moment of truth. Kita akan unboxing benda yang satu ini. Saya penasaran sekali apakah warna birunya tuh seperti yang saya lihat di iklan-iklannya atau beda ternyata. Ini kelihatan banget kan warnanya itu warna biru menyala gitu. So
menarik sih, karena ternyata warna birunya itu agak berbeda kalau bisa dibandingkan dengan warna yang ada di dalam kotaknya. Tapi kalau misalnya dipantulkan ke cahaya kayak gitu, ternyata memang warnanya tuh akhirnya bisa menyerupai yang ini. Ini menarik sih. Ini kayak kalau saya lihat nih warna biru yang opacity-nya diturunin. Jadi kayak gini, nggak yang selalu menghasilkan warna biru yang bold atau terang kayak gitu. Tapi yes, unik. Ya, sekali lagi ini adalah warna baru yang ada di iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Yes, cuma ada 2 seri itu aja karena di iPhone 13 atau 13 mini tidak memiliki Sierra Blue ini. Ini benar-benar warna andalan Apple tahun ini. Bisa dilihat ya. Atau stainless steelnya juga warnanya seperti agak kebiru-biruan gitu. Kalau bisa dibandingin langsung dengan yang grafit seperti ini, kelihatan ya bedanya ya. Dan ya, kameranya nih sangat masif sekali. Oke, ini handphonenya. Tapi sebelum itu, saya akan cek yang ada dalam kotaknya ini dulu. Seperti biasa, Apple sudah tidak lagi menyertakan kepala charger. Ada ini, Apple sticker, kemudian manual book, dan SIM ejector. Sebenarnya tuh saya agak terlalu ini ngelihat bentuk SIM ejector ini. Karena yang KW-KW yang murahan-murahan bentuknya udah kayak gini semua. Tapi ya, ini Apple. Lalu kemudian satu lagi yang ada dalam kotaknya adalah kabel data USB Type-C ke Lightning. That's it. Tidak ada apa-apa lagi di dalam kotaknya. Bener-bener cuma ini aja. Dan kalau misalnya kalian mencari kepala charger yang kompatibel atau cocok, saya sempat dulu bikin video tentang aksesoris untuk iPhone 12 Pro Max ini. Tapi mungkin itu masih kompatibel dengan iPhone 13 seri. Jadi saya sarankan kalian cek link yang ada di video ini. Kemudian untuk harganya sendiri, dia punya 4 varian. Dimulai dari yang paling murah yaitu 128GB dengan harga 24,3 juta. Kemudian yang 256GB itu memiliki bandrol harga 26,2 juta. Kemudian 512GB dengan harga 29 juta. Dan yang 1TB itu punya bandrol harga 32,9 juta rupiah. Itu memang kerasa agak sedikit mahal, tapi perlu diketahui juga bahwa itu adalah harga untuk membeli saat ini, pada saat video unboxing ini saya buat. Dan itu artinya orang yang membeli iPhone 13 seri saat ini adalah early adapter. Dan kenapa harganya agak mahal? Karena ya kalau misalnya mendatangkan iPhone ini sekarang, kita harus bayar pajak dan diurus emailnya dan lain-lain. Makanya harus ada biaya tambahan, karena nanti kalau misalnya sudah resmi iPhone ini, harganya juga jelas lebih murah. Kalau misalnya saya cek, itu harganya nggak jauh beda dengan yang lalu. Itu artinya kalau memang benar-benar sama, iPhone 13 Pro Max ini akan dibanderol di harga mulai sekitar 20 juta rupiah. So, itu artinya sudah lebih murah dibanding dengan harga-harga yang sudah saya sebutkan barusan. Tapi saya lupa barusan ini storage-nya, storage berapa ya? 256GB, yes. 256GB dan harganya seperti yang saya informasikan tadi. Sekarang kita akan bandingkan langsung iPhone 13 Pro Max ini dengan iPhone 12 Pro Max, karena saya ngeliat ada beberapa perbedaan yang harus saya sampaikan di sini. Tapi sebelum itu kita buka dulu ini. Oh, yes, saya melihat notch-nya lebih tipis. Saya sambil nyalakan, saya sambil bandingkan langsung dengan iPhone 12 Pro Max yang saya miliki ini. Secara di atas kertas, perbedaan signifikan itu saya lihat dari bobotnya itu sendiri. iPhone 12 Pro Max ini sendiri dia punya bobot di angka 228 gram. Sedangkan iPhone 13 Pro Max ini dia punya berat itu 240 gram. Ada perbedaan sekian belas, hampir 20 graman lah. Memang nggak terlalu kerasa sekali perbedaannya. Tapi kalau bisa dibandingkan atau dijejerkan langsung ini, ada kelihatan perbedaannya, yaitu iPhone 13 Pro Max itu kerasa lebih tebal sedikit jika dibandingkan iPhone 12 Pro Max. Itu karena jelas peningkatan kapasitas baterai pada iPhone 13 Pro Max. Kemudian secara fisik yang bisa saya lihat adalah perbedaan yang sangat signifikan yang saya lihat, yaitu pada bagian belakang handphone ini. Pada bumper kameranya kerasa sekali. Bisa kalian lihat, ini kameranya lingkarannya kerasa lebih besar, tonjolannya kerasa lebih besar. Otomatis yang saya lihat ya, harusnya secara logika
casing dari iPhone 12 Pro Max ini tidak bisa digunakan pada iPhone 13 Pro Max. Tapi gimana kalau misalnya kita coba aja? Ini saya ada silicone case original yang biasa saya gunakan di iPhone 12 Pro Max ini. Kalau misalnya dipakein sini, maksa sekali dan nggak bisa sih, ini nggak bisa. No, jadi terbukti bahwa casing dari iPhone 12 Pro Max tidak bisa digunakan pada iPhone 13 Pro Max. Enggak sih, enggak, memang beda harusnya. Juga begitu juga pada iPhone 13 Pro ke 13. Dulu itu bisa pakai satu casing, tapi sekarang sudah nggak bisa. Jadi masing-masing kategori iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, dan 13 Pro Max mereka menggunakan casing yang berbeda. So, itu adalah perbedaan fisik. Oh, ada satu lagi, yaitu pada notch. That's it. Ini kalau misalnya dilihat perbedaan notch-nya, memang secara angka Apple mengatakan bahwa notch-nya itu lebih kecil 20% jika dibandingkan dengan yang lama. Yes, kelihatan banget perbedaan notch dari iPhone 13 Pro Max ini kerasa lebih kecil, lebih sempit. Walaupun tidak ada perubahan apapun di dalamnya, masih sama-sama ada Face ID-nya, ada kamera depannya. Cuma perbedaan yang saya lihat, sempat saya lihat juga review dari reviewer luar, itu posisi kamera sudah agak berubah. Kalau misalnya dulu, itu posisinya di sebelah kanan dari handphonenya, yang ini sudah berubah di sebelah kiri dari handphonenya. Jadi hati-hati kalau misalnya kita selfie, kita harus tahu posisi kamera biar nggak salah lihat. Dan perbedaan lainnya adalah peletakan speaker, di mana dulu speaker itu posisinya ada di bagian tengah-tengah persis, sedangkan pada 13 Pro Max itu posisinya sudah agak ke atas. Jadi beberapa review luar juga mengatakan bahwa ini walaupun notch-nya ini lebih sempit, lebih kecil, tapi dia agak panjang ke bawah. Tapi itu nanti kita akan buktikan pada saat video review dari iPhone 13 Pro Max. Tapi sebelum itu kita nyalakan aja handphone ini. Dan satu lagi yang saya ingin coba yaitu kekuatan magnet MagSafe pada 13 Pro Max kalau misalnya dibandingkan dengan 12 Pro Max. Dan ini 12 Pro Max seperti ini. Oh yes, seperti itu. Nariknya juga agak susah dikit. Oke, saya masih bisa merasakan. Dan kalau 13 Pro Max kerasa agak lebih berat sedikit nariknya. Walaupun tidak signifikan, itu sepertinya magnet pada MagSafe pada iPhone 13 Pro Max ini lebih kuat. Yes, lebih kuat sih dibandingkan 12 Pro Max. Tapi perbedaannya nggak signifikan sekali sih. Oh ya, ada kerasa lebih tahan, lebih berat sedikit. Itu adalah beberapa perbedaan antara kedua handphone ini. Lainnya masih sama persis, bahkan yes, bagian belakang ini masih sama-sama menggunakan USB Type-C. Salah, jancuk. Oh, iso sih. Dan kalau misalnya dilihat di bagian bawahnya pun ini, lubang speakernya itu masih sama persis, dan portnya juga masih sama persis, yaitu menggunakan Lightning. Sepertinya ini cara Apple untuk mencari uang melalui lisensi Lightning. Jahat kamu Apple. Oke, kita nyalakan aja. Dan ini sudah ada ni hao. Terus kemudian hello. Dan ini adalah salah satu keunggulan Apple produk. Kalau misalnya kita berada di satu ekosistem, dia langsung mendeteksi ada iPhone baru. Dan yang perlu dilakukan, cukup klik unlock to continue. Saya harus unlock aja. Setup new iPhone. Dan sudah, saya perlu men-scan ini aja. Ini muncul barcode ala Apple. Dan ya, itu yang perlu saya lakukan untuk mendaftarkan iPhone saya yang baru. Nggak perlu input lagi Apple ID saya. Yang perlu saya lakukan cuma disuruh masukin passcode iPhone saya yang lama. Masukin aja. Setelah itu sudah setting up your phone. Jadi sekali lagi saya sudah tidak perlu lagi memasukkan Apple ID, password, dan lain-lain. Seperti biasa, diminta untuk setup Face ID. Oh, saya baru merasakan sebuah perbedaan, yaitu layarnya. Sekali lagi. Oke. Saya barusan merasakan sebuah perbedaan sih, yaitu pada layar. Di mana layar pada 13 Pro Max ini dia sudah menggunakan Pro Motion Display dengan refresh rate tinggi 120 Hz. Dan itu bikin saya merinding sih barusan. Oke, barusan saya dapat pilihan mentransfer seluruh data dari iPhone 12 Pro Max. Saya bilang enggak karena saya lebih suka setup handphone ini sebaru mungkin, sefresh mungkin. Untuk masalah foto-foto mungkin nanti saya akan backup sendiri. Dan yes, ini tinggal di next, agree.
setting up your Apple ID, dan ya hanya seperti itu aja yang perlu kita lakukan untuk men-setup iPhone terbaru. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian sedang berada di Apple ecosystem, kalian akan benar-benar merasakan manfaatnya, Dan ini kesan pertama yang saya lihat adalah yes, notch-nya memang kerasa lebih sempit, lebih kecil, sekitar 20%. Cuma untuk urusan panjang ke bawah apa enggak itu harus saya cek lagi nanti. Tapi perbedaan signifikan yang saya rasakan barusan adalah layar dari iPhone 13 Pro Max ini lebih smooth. Dia sudah memiliki ProMotion display 120 Hz. Memang ini bukan yang pertama, karena kalau bisa dibandingkan dengan HP-HP Android lain, 120 Hz ini sudah ada sejak 2 tahun, 3 tahunan yang lalu. So, bukan hal yang baru, tapi it's good ada di sini. Sempat saya bertanya kalau misalnya dia refresh rate-nya 120 Hz, apakah dia baterainya bakal lebih boros dibanding ini? Tapi mungkin bisa jadi enggak, karena ternyata pada layar iPhone 13 Pro Max ini dia menganut adaptive display. Jadi ada momen di mana dia refresh rate-nya cuma 10 Hz aja. Jadi kalau misalnya didiemin gini, mungkin dia akan 10 Hz aja refresh rate-nya. Itu artinya bakal lebih menghemat baterai jika dibandingkan dengan menyala terus-terusan 120 Hz. Mungkin baru akan menyala lagi 120 Hz pada saat digunakan untuk scroll seperti ini. Lalu ada beberapa fitur juga yang akan kita temukan pada kamera maupun video di iPhone 13 Pro Max ini. Oke, kita akan coba salah satu fitur kamera dari iPhone 13 Pro Max, yaitu photographic style. Ini bahkan begitu kita menyalain kamera, kita akan langsung diberikan informasi seperti ini. Photographic style, personalize the look of your photos by bringing your preferences into the capture. Photographic style use advanced scene understanding to apply the right amount of adjustment to different parts of the photo. Ini saya lihatnya sih benar-benar kerja dari AI. Jadi pertama kita diminta untuk choose style. Kita diminta template kita tuh fotonya kayak apa gitu. Standar seperti biasa atau rich contrast. Ini kontrasnya lebih kontras ya, kerasa lebih agak gelap gitu. Kemudian style kedua adalah vibrant. Wow, ini warnanya lebih keluar tuh. Rumput-rumputnya lebih seperti itu. Kemudian ada warm style. Ya, ini lebih kerasa lebih ya agak sore-sorean gitu, warm style. Ini buat anak-anak indie penikmat kopi, penikmat senja gitu. Kemudian atau cool. Ya, itu adalah beberapa 5 pengaturan yang bisa kita pilih secara template photographic style seperti apa yang kita inginkan. Karena ini artinya ya kita bisa menyesuaikan selera kita langsung diaplikasikan pada handphone kita. Begitu mengeluarkan handphone, jepret kamera, sudah langsung sesuai. Saya sendiri sih lebih suka standar karena saya lebih suka ngedit after dari hasil jepret. Dan ya, hasil foto dari iPhone 12 Pro Max itu enak banget untuk diedit-edit di Lightroom. Dan itu artinya saya punya keyakinan juga bahwa hal tersebut juga berlaku di iPhone 13 Pro Max. Untuk itu saya pilih standar aja. Dan yes, ini adalah pilihannya. Dan kalau bisa dilihat ini perbedaan signifikan. Di telefoto akan muncul angka 3 karena dia memang punya kamera tele lebih ngezoom 77 mm jika dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max yang hanya 2,5 kali aja. Bahkan menurut saya sih 2,5 kali itu sudah lebih jauh ya, lebih ngezoom dibandingkan dengan iPhone 12 Pro yang cuma 2 kali aja, dan ini lebih lagi. Dan beberapa fitur juga masih sama seperti panorama, portrait, kemudian foto seperti yang saya jelaskan tadi bisa memilih 0,5, 1 maupun 3, tapi yang membedakan adalah 0,5 atau wide lens ini ada 2 hal yang baru. Yang pertama adalah dia sudah ada autofokusnya. Kalau misalnya dulu tuh nggak ada autofokusnya. Jadi wide-nya ini sudah ada autofokusnya. Jadi saya bisa ngefoto segini, tapi yang fokus hanya depannya aja. Kalau dulu itu nggak bisa. Dan itu adalah salah satu upgrade dari lensa wide-nya, dan ini kerasa wide sekali sih. Dan satu lagi perbedaannya adalah dia ada macro mode. Jadi ini bisa, sedekat ini loh. Ini kelihatan banget ya di kamera tuh kan mepet sekali ya. Ini hasilnya bisa seperti ini loh. Wah. Satu hal yang saya rasakan pada upgrade dari fitur-fitur yang ada pada iPhone biasanya memang tidak selalu menjadi yang pertama untuk melahirkan sebuah fitur-fitur seperti layar, macro mode, dan lain-lain. Tapi yang saya rasakan adalah biasanya Apple itu menyempurnakan dari yang sudah ada.
Kekurangan dari macro mode ini mungkin sekilas ya, kita tidak bisa mengatur secara manual kapan harus nyala, kapan enggak. Tapi itu artinya kita sebagai pengguna biasa itu benar-benar bisa langsung menggunakan macro mode ini semudah itu aja tanpa perlu menyala matikan lagi. So sekali lagi buat saya itu bukti bahwa Apple benar-benar menyempurnakan segala fitur yang sudah ada kemudian dimasukkan di handphone ini. Saya kerasa kayak fanboy gitu yang ngomong gitu. Tapi ya, it's fact, itu adalah fakta. Memang harus diakui Apple tidak atau jarang sekali menunjukkan fitur-fitur baru. Mereka hanya memunculkan yang sudah ada kemudian menyempurnakannya. Kemudian di sebelah bukan paling ujung, di sebelah sini ada yang namanya Cinematic Mode. Dan ini benar-benar fitur yang sangat baru sekali. Dan untuk spesial cinematic video ini saya akan coba dengan style ala Ibnu Kumar. So check it out. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang fitur cinematic video dari iPhone 13 Pro Max ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Apa saya berbakat jadi aktor gitu ya? Oke, lanjut. Kita masih lihat ada beberapa fitur yang sebenarnya ini nggak baru lagi, bukan baru. Kemudian kalau misalnya kita swipe ke sebelah sini, slow motion, ini tidak baru karena mungkin di iPhone 12 Pro Max juga ada. Kita bisa menggunakan 3 kamera dari handphone ini, ultra wide maupun telefoto. Benar-benar kita bisa gunakan slow motionnya. Begitu juga dengan time lapse, kita juga bisa menggunakan lensa ultra wide maupun telefoto lens. So itu adalah beberapa fitur baru pada kamera iPhone 13 Pro Max. Peringatan berikutnya yaitu pada kapasitas baterai. Apple mengatakan iPhone 13 Pro Max ini dia mampu bertahan lebih lama, sekitar 2,5 jam. Dan kalau kita mengacu pada kapasitas baterai di iPhone 12 Pro Max, dia punya kapasitas baterai itu 3687. Itu artinya atau harusnya iPhone 13 Pro Max ini punya kapasitas baterai yang lebih besar dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max ini. Berapa angkanya saya belum tahu karena saya juga belum mendapatkan informasi tentang angka tepatnya. Tapi yang jelas nanti mungkin setelah saya menggunakan iPhone 13 Pro Max ini sekitar 1 minggu, 2 minggu, mungkin saya akhirnya bisa menemukan bagaimana performa baterainya, seberapa lama dia mampu bertahan, dan sekaligus kapasitas baterainya. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang iPhone 13 Pro Max ini? Jadi sekilas memang saya lihat perbedaannya itu tidak terasa signifikan. Bahkan perbedaan bump kamera dari iPhone 13 Pro Max ini dari 12 Pro Max juga, kalau misalnya sekilas tuh orang nggak akan kelihatan. Jadi kalau misalnya kita keluarin handphone ini, digerak-gerakin kayak gini, apalagi dipasangin casing, mungkin orang tidak akan tahu bahwa itu adalah HP atau iPhone terbaru. Satu-satunya perbedaan ya kita sendiri sebagai pengguna. Tapi kalau misalnya kalian memang ingin pamer bahwa kalian menggunakan iPhone terbaru, saran saya beli yang Sierra Blue ini. Tersedia di 2 versi, yaitu 13 Pro Max maupun 13 Pro. Kemudian menggunakan casing transparan atau jangan pakai casing sekalian, tapi resiko ditanggung penumpang. Dan ya, perbedaan berikutnya juga hanya pada fitur
video maupun foto. Saya katakan hanya kenapa? Karena mungkin untuk sebagian besar orang atau pengguna biasa tidak akan menggunakan fitur-fitur tersebut. Tapi mungkin akan sangat berguna sekali buat kalian para konten kreator maupun orang-orang yang benar-benar suka ngutak-atik fitur pada kamera maupun video di handphone ini. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang iPhone 13 Pro Max ini? Dan buat kalian yang mau cek harganya, silahkan cek link yang ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung cek lapaknya Tokopedia, recommended seller, jadi bisa kalian langsung kunjungi sekarang juga. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.